Halo semuanya, kali ini kita akan membuat laporan praktikum agroklimatologi dengan judul pengamatan suhu. Saya sendiri Joshua Siahaan dengan NIM 2502024, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Pengamatan suhu merupakan salah satu aspek penting dalam kajian agroklimatologi karena suhu udara berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan dan pertumbuhan tanaman. Suhu menjadi parameter utama dalam menentukan proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan transpirasi pada tanaman, menurut Pranandipa 2023. Selain itu, variasi suhu di suatu lokasi dapat membentuk kondisi mikroklimat yang berbeda-beda, tergantung pada faktor seperti intensitas radiasi matahari, kelembaban udara, serta kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengukuran suhu secara langsung di lapangan diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan representatif terhadap kondisi aktual lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan lokasi pengamatan seperti area terbuka, teduh, dan tertutup dapat menghasilkan variasi suhu yang signifikan akibat perbedaan paparan sinar matahari dan sirkulasi udara. Selain itu, pengamatan suhu pada berbagai waktu seperti pagi, siang, dan sore juga penting untuk mengetahui dinamika perubahan suhu dalam suatu ekosistem pertanian, menurut Maheswari 2021. Adapun tujuan praktikumnya yaitu mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan adalah handphone dan anemometer. Kita masuk ke cara kerja. Pertama, hidupkan anemometer atau handphone, lihat berapa angka suhu yang dikeluarkan pada layar. 2. Amati anemometer atau handphone selama 7 hari berturut-turut dengan jam pagi 7.30 sampai 8.30, siang 12.00 sampai 13.00, sore 14.30 sampai 17.30. 3. Catat hasil yang didapatkan. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan langsung menggunakan alatnya teman-teman. Pertama, kita tekan tombol power pada anemometer. Kita arahkan biasanya sejajar dengan bahu teman-teman. Nah, di situ ada suhu, keluar angkanya sekitar 28 derajat Celcius teman-teman. Nah, kita masuk ke hasil. Pada pagi hari, suhu lingkungan umumnya berada pada kategori sedang hingga hangat, sekitar 25,1 sampai 28,2 derajat Celcius. Meskipun pada hari ke-6 mencapai kategori panas, hal ini menunjukkan kondisi udara masih relatif sejuk. Kemudian pada siang hari, suhu meningkat menjadi panas hingga sangat panas, sekitar 31,2 sampai 39,1 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Pada sore hari, suhu mulai menurun menjadi sedang hingga panas, sekitar 26,9 sampai 33,4 derajat Celcius karena berkurangnya intensitas cahaya matahari. Nah, kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu lingkungan mengalami perubahan yang jelas antara pagi, siang, dan sore hari. Suhu tertinggi terjadi pada siang hari, sedangkan suhu terendah terjadi pada pagi hari. Peningkatan suhu pada siang hari disebabkan oleh intensitas radiasi matahari yang tinggi, sehingga menyebabkan pemanasan permukaan bumi. Sedangkan pada sore hari, suhu mulai menurun karena berkurangnya penyinaran matahari. Selain itu, terdapat variasi suhu antara hari, seperti pada hari kedua yang mencapai suhu sangat panas. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang lebih cerah dibanding hari lainnya. Suhu merupakan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis dan respirasi. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tanaman mengalami stres, menurut Zanah dan Sunarti 2022. Rangkuman, menurut saya praktikum ini membantu saya memahami bahwa suhu lingkungan berubah-ubah tergantung waktu dan kondisi cuaca. Suhu paling tinggi terjadi pada siang hari,
dan sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan serta pertumbuhan tanaman. Sekian hasil laporan praktikum saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.